Siapa sebenarnya Iran? Mengapa negara ini bisa tetap kuat bahkan setelah mendapat tekanan dari Amerika dan Israel sekaligus? Bagaimana mungkin sebuah negara yang terus-menerus diembargo tetap mampu membangun teknologi militer sendiri, mengembangkan industri dalam negeri, dan bahkan menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Timur Tengah? Banyak orang hanya mengenal Iran dari berita konflik, dari isu nuklir, atau dari hubungan tegang dengan Amerika. Tapi jika kita melihat lebih dalam, Iran bukan sekedar negara yang sedang berseteru dengan Barat. Iran adalah negara dengan sejarah ribuan tahun, peradaban yang sangat tua, dan mentalitas bangsa yang sudah terbiasa menghadapi tekanan sejak masa kuno. Untuk memahami kenapa Iran bisa bertahan sampai sekarang, kita tidak bisa hanya melihat Iran modern. Kita harus melihat sejarahnya. Mulai dari kerajaan besar di masa lalu, revolusi besar yang mengubah sistem negaranya, hingga bagaimana Iran menghadapi embargo ekonomi selama puluhan tahun. Dan setelah itu, baru kita akan mengerti siapa Iran sebenarnya. Bagian 1. Sejarah panjang Iran. Awal kekuatan Iran. Sebelum dikenal sebagai Iran, negara ini dikenal dengan nama Persia. Persia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Bahkan ribuan tahun sebelum banyak negara modern terbentuk, Persia sudah menjadi kerajaan besar yang menguasai wilayah sangat luas. Kerajaan Persia pernah menguasai wilayah yang sekarang menjadi Iran, Irak, Turki, Afghanistan, bahkan sampai sebagian wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah. Yang membuat Persia berbeda bukan hanya luas wilayahnya, tapi juga sistem pemerintahannya yang sudah sangat maju untuk zamannya. Mereka sudah memiliki sistem administrasi negara, sistem pajak, dan bahkan sistem komunikasi antar wilayah. Artinya, sejak dulu masyarakat Iran sudah terbiasa hidup dalam negara yang kuat dan terorganisir. Dan mentalitas inilah yang masih bertahan sampai sekarang. Bagian 2. Mengapa Iran sering dianggap kuat? Iran bukan negara kecil yang bergantung sepenuhnya pada negara lain. Iran memiliki beberapa kekuatan utama. Pertama, jumlah penduduk yang besar dan terdidik. Iran memiliki jutaan penduduk muda yang aktif di bidang teknologi, sains, dan industri. Kedua, sumber daya alam yang sangat besar. Iran termasuk negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Ketiga, kemampuan bertahan secara mandiri. Karena sering diembargo, Iran terpaksa membuat teknologi sendiri. Dan justru disinilah kekuatan Iran terbentuk. Bagian 3. Iran dan embargo selama puluhan tahun. Salah satu hal paling mengejutkan tentang Iran adalah fakta bahwa negara ini sudah hidup di bawah tekanan ekonomi selama puluhan tahun. Banyak negara jika diembargo akan langsung runtuh. Ekonomi hancur, industri berhenti, dan pemerintah kehilangan kekuatan. Tapi Iran justru melakukan hal yang berbeda. Mereka mulai membangun industri sendiri. Mereka membuat teknologi militer sendiri. Mereka membuat kendaraan sendiri. Bahkan mereka mulai mengembangkan teknologi energi dan sains secara mandiri. Embargo yang seharusnya melemahkan Iran justru membuat Iran menjadi lebih mandiri. Dan ini yang jarang dibahas. Bagian 4. Mengapa Iran bisa bertahan dari tekanan Amerika dan Israel? Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin Iran berani menghadapi tekanan dari negara-negara yang jauh lebih kuat secara militer? Jawabannya bukan hanya soal senjata, tapi soal strategi. Iran tidak mencoba menjadi negara paling kuat di dunia. Iran justru fokus menjadi negara yang sulit dikalahkan. Mereka membangun sistem pertahanan yang kuat. Mereka memperkuat pengaruh di kawasan Timur Tengah. Dan mereka membangun kemampuan militer yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi luar. Dengan kata lain, Iran tidak mencoba menjadi yang paling kuat, tapi menjadi yang paling sulit dihancurkan. Bagian 5. Revolusi besar yang mengubah Iran. Iran modern tidak akan ada tanpa satu peristiwa penting, Revolusi Iran. Revolusi ini mengubah sistem negara secara total. Sebelum revolusi, Iran memiliki sistem yang sangat dekat dengan negara Barat. Tapi setelah revolusi, Iran berubah menjadi negara yang ingin mandiri sepenuhnya. Perubahan ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal identitas. Iran ingin berdiri sebagai negara yang tidak bergantung pada kekuatan luar. Dan sejak saat itulah, Iran mulai menghadapi tekanan besar dari berbagai negara.
Bagian 6. Tokoh-tokoh hebat dari Iran. Sejarah panjang Iran juga melahirkan banyak tokoh besar, bukan hanya tokoh politik, tapi juga tokoh ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Sejak zaman kuno, Persia sudah dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan besar lahir dari wilayah ini. Mereka berkontribusi dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dan hingga sekarang, Iran masih dikenal sebagai salah satu negara dengan perkembangan sains yang cukup cepat di kawasan Timur Tengah. Artinya, kekuatan Iran bukan hanya dari militer, tapi juga dari ilmu pengetahuan. Bagian 7. Mentalitas bangsa Iran. Hal lain yang membuat Iran sulit dikalahkan adalah mentalitas bangsanya. Iran sudah melewati banyak hal dalam sejarahnya. Penaklukan kerajaan lain, perubahan sistem pemerintahan, tekanan ekonomi, dan konflik politik internasional. Tapi negara ini tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Iran bukan hanya pada senjata, tapi pada mentalitas rakyatnya. Mereka sudah terbiasa hidup dalam tekanan, dan justru karena tekanan itu, mereka menjadi lebih kuat. Bagian 8. Iran di masa sekarang. Saat ini, Iran bukan lagi sekedar negara biasa di Timur Tengah. Iran sudah menjadi salah satu negara paling berpengaruh di kawasan tersebut. Pengaruh Iran tidak hanya terlihat dari militernya, tapi juga dari politik regional, ekonomi, dan strategi geopolitik. Banyak negara memperhatikan setiap langkah Iran, karena satu keputusan dari Iran bisa mempengaruhi banyak negara sekaligus. Jadi, jika kita kembali ke pertanyaan awal, siapa sebenarnya Iran? Iran bukan hanya negara yang sedang berseteru dengan Amerika atau Israel. Iran adalah negara dengan sejarah ribuan tahun, negara yang terbiasa menghadapi tekanan, negara yang belajar menjadi mandiri karena embargo, dan negara yang bertahan bukan karena paling kuat, tapi karena paling siap menghadapi tekanan. Dan mungkin inilah alasan utama mengapa Iran masih berdiri kuat.